limited of time. Well, I have the whole day, no problem. Oh, okay. I'm glad to hear that. Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita dari Lukas 16. Saya sudah sampaikan topik saya atau tema saya hari ini, yaitu my topics today, friends, God's blockade on the road to hell. Very brightening. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 24. Mungkin hanya saya sendiri yang pakai Alkitab, semua pada pakai handphone semua, pasti karena teknologi. Tapi saya hanya mau kasih peringatkan aja. Ini barang ini tidak pernah hang. Alkitab ini tidak pernah low bed. Saya sudah pernah dengar teman gospel saya khotbah di Kelapa Gading pakai tablet, dengan jagonya pakai tablet. Baru 10 menit jalan tabletnya hang. Apa yang terjadi, semua outline-nya ada di dalam situ, dia nggak tahu mau ngomong apa lagi. Jadi saya tetap pakai ini karena ini aman. Yang kedua, yang ada di tangan bapak-bapak ini bukan Alkitab. Situ banyak barang kotor, dirty di dalam ini semuanya campur. Tidak, itu Alkitab. Dan saya mau bilang, iblis punya kemampuan untuk merubah firman Tuhan yang ada di dalam itu. Dia bisa pindahin koma, kita terjebak, kita tersesat. Kerjaan iblis. Oleh karena paling aman ini. Mungkin bapak bilang, aduh pandangan bawa gini, pindahnya sudah 1 kilo ini. Bulky lagi. Kalau you tidak mau pakai ini lagi, Alkitab percetakannya akan berhenti. Tidak cetak lagi ini, dan satu saat akan diketemukan hanya di museum saja. Saudara katakan ini berat, isi diktas berat. Saya mau katakan, bukan menanggung jauh lebih berat di atas kayu salib buat keselamatan kita semua. Amin. Jadi saya anjurkan tetap pakai ini. Ya. Baik, Lukas 16. Jadi ketutup jadi. Lukas 16. Berapa menit ya dikasih saya ini? Free aja. Free ya, oh, oke. Thank you. I'm glad. Senang kalau dengar begitu. Lukas 16 ayat 19 sampai 24. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Dia mengharapkan remah-remah dari orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Terpujilah nama Tuhan. Perikop ini adalah satu-satunya perikop di dalam Alkitab yang menceritakan keadaan di neraka yang lebih detail dari tempat-tempat lain. Dari tempat lain hanya dibilang akan dilempar ke neraka, akan dilempar ke api kekal, lautan api, hanya begitu-begitu saja. The only passage in the Bible yang menyatakan, menceritakan lebih detail mengenai penderitaan di neraka adalah Lukas 16 ini. Dan orang bertanya-tanya, apakah Lukas 16 ini kejadian sesungguhnya, atau hanya alegoris, atau fiksi, atau perumpamaan. Tapi para ahli Alkitab berkata, karena di situ ada nama, maka ini kejadian yang sesungguhnya, suatu tempat, suatu waktu kita tidak tahu di mana. Tapi ini kejadian sesungguhnya karena ada nama. Ada 8
poin yang kita bisa belajar dari perikop yang barusan kita baca ini. Nomor satu, semua kita akan mati. Kaya, miskin, sehat, banyak duit. One day you will be die. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kedua, kehidupan manusia tidak berakhir di kubur. Our life not ended at the grave. Tidak akan berakhir di kubur. Betul bahasanya. Will not end at the kubur. Ya. Tetapi ada kehidupan yang lebih daripada itu. Salahnya orang-orang Kristen. Coba yuk baca kubur-kubur orang Kristen semua. Saya baca-baca satu persatu. Disinilah peristirahat terakhir dari John, apa namanya? Semua Kristen salib. Disinilah peristirahatan terakhir. It's a lie. Itu bohong. Tetapi mereka yang akan diselamatkan tidak berhenti di kubur, tapi menuju kepada surga. Oleh karena itu saya sudah menyiapkan teks apa yang akan ditulis dalam kuburan saya. Saya akan tinggalkan kepada anak-anak saya yang tertulis di kubur saya. Saya tidak berakhir di tempat ini. Hidup saya tidak berakhir di tempat ini. Tapi justru dari tempat ini saya akan memulai kehidupan yang kekal bersama Yesus Kristus, memerintah untuk selama-lamanya. Amin. Kehidupan kita tidak berakhir di kubur, tapi ada tempat. Tujuan akhir ada sorga, ada neraka. Hanya ada dua tempat ya, tidak ada lain, hanya ada dua. Bukan bicara politik ya. Sudah lewat. Tapi hanya ada dua, tidak ada lain. Hanya ada, kalau you tidak ada di sorga, you pasti ada di neraka. Kalau you tidak ada, pasti ada only two places. Tidak akan berakhir. Keempat, kekayaan Anda tidak bisa membawa Anda ke sorga. Your wealth tidak bisa membawa Anda ke sorga. Karena orang kaya dia bisa beli segala macam. Dulu satu orang kaya mati, koran umurnya 40, sangat kaya. Itu koran, zaman koran dulu lembar penuh, halaman-halamannya Kompas segala macam. Katanya istrinya berteriak-teriak di depan mayatnya, hidupkan dia berapa saja saya bayar. Hari ini berkata bahwa uang yang banyak itu tidak bisa membeli nyawa. Kelima, tidak ada hubungan antara sorga dan neraka, putus hubungan. Karena orang-orang yang ada di neraka seperti sampah sudah terbuang, tidak berguna, dibuang dan putus hubungan dengan Tuhan sama sekali. Dan dia akan menderita di sana forever and ever, bukan 1-2 tahun. Dan mereka tidak pernah berkata, it is finished. Tidak, mereka akan membayar hutang dosa mereka forever and ever di tempat yang mengerikan itu. Neraka adalah tempat penyiksaan yang mengerikan. Bayangkan satu tetes air begitu berguna untuk mulutnya karena sudah kekeringan. Karena itu Yesus di atas salib mengalami neraka. Dia bilang, aku haus, kering. Dia butuh air. Itu artinya dia mengalami kondisi neraka. Ketujuh, memori kita, dengarkan ini, memori kita tetap ada, kita bawa sampai ke kehidupan nanti. Kalau kita pikir, Pak Dokter, otak kita dikubur, busuk habis semuanya. Tapi the memory tetap ada. Ingat orang kaya itu bilang apa? Saya masih punya saudara, masih ingat dia di neraka. Ada 5 saudaranya yang dia tahu 5 orang itu akan datang ke neraka ini. Dia tahu pasti. Ya, nanti kita cerita lebih jauh mengenai hal ini. Jadi memori kita akan kita bawa ke neraka atau ke sorga. Kita akan ingat-ingat apakah kita ada anak-anak kita di sana atau tidak, nanti kita akan ingat di sana. Dan terakhir, orang di neraka pun tidak mau orang di luar sana untuk masuk ke neraka. Ya, orang yang ada di neraka pun tidak mau ada orang datang ke neraka. Sehingga orang itu bilang, tolong kasih tahu sama dia.
dia suruh Abraham untuk kirim si Lazarus untuk kasih tahu firman. Karena dia tidak mau juga saudara-saudaranya datang ke tempat yang mengerikan. Ini 8 poin yang kita belajar dari perikop yang kita sudah belajar tadi. Dan tema saya siang hari ini adalah rintangan atau blokade Tuhan atas jalan ke neraka. Bahwa Tuhan sudah karena kasihnya dia memblokade seluruh jalan-jalan, gang-gang apapun yang menuju ke neraka, dia stop, dia blokade supaya tidak ada orang yang pergi ke neraka. God with His love has blockade all the road to the hell. Every road, small, big road, He blockade because He love everybody. Inilah tema saya, rintangan Tuhan atas jalan ke neraka. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami sudah diberkati dengan berkat jasmani, sudah diberkati dengan berkat kesaksian-kesaksian yang hidup. Dan saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, urapi hamba-Mu ini dari ujung rambut sampai kaki, agar hamba layak untuk menjadi alat-Mu, menjadi corong-Mu pada siang hari ini. Dan hamba berdoa bagi yang mendengarkan semua di tempat ini, Engkau jamah hati dan pikiran mereka Tuhan, agar firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi termeterai di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus, tolong kami semuanya pada saat kami keluar dari tempat ini, kami dapat mengaplikasikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami di luar sana, sehingga kami boleh menjadi surat-surat Kristus yang terbuka bagi orang lain. Bahkan kehidupan kami boleh menjadi Alkitab yang terbuka bagi orang lain di luar sana. Karena di luar sana ada banyak orang belum pernah membaca Alkitab. Dan biarkan mereka boleh membaca Alkitab itu dari kehidupan kami, karena Roh Kudus yang memampukan kami. Bersabdalah, kami semua siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan senantiasa bersyukur kepada-Mu. Amin. Amin. Tema neraka ini sangat jarang dihotbahkan. Saya sudah umur 78 tahun bulan Februari ini. Selama saya masuk gereja, saya belum pernah mendengar dari atas mimbar seorang hamba Tuhan mengupas mengenai neraka, bahaya neraka, neraka yang mengerikan, siapa yang akan ke sana. Belum pernah saya dengar, saya tidak tahu. Pokoknya saya belum pernah dengar dari mimbar. Saya tidak tahu kenapa khotbah mengenai neraka ini jarang dihotbahkan. Artinya iblis berhasil membujuk hamba-hamba Tuhan untuk tidak mengkhotbahkan neraka. Karena kalau kita mengkhotbahkan neraka, kita akan diurapi oleh Tuhan. Karena kita berbicara mengenai keadaan manusia kalau kita tidak diselamatkan. Yang dikhotbahkan di gereja adalah kesehatan, kekayaan, berkat. Semua mengenai berkat, mengenai kesehatan, mengenai roh apa segala macam. Tapi mereka tidak pernah menyentuh mengenai neraka. Kalau kita hanya mengkhotbahkan mengenai hal-hal yang mengenai kebaikan, keenakan, hidup di sorga nanti, itu akan menyesatkan karena ada neraka yang menantikan. Dan dosa sekecil apapun sudah sanggup membawa Anda ke neraka. Even the smallest sin will bring you to the hell. Dan sebabkan dosa yang kecil itu pun tidak akan bisa membawa Anda di sorga. Karena di sorga tidak ada dosa sedikit pun. Di sorga yang disiapkan di sana. Dari 270 pasal dalam perjanjian baru, ada 234 peringatan mengenai neraka. Yesus sendiri mengkhotbahkan mengenai neraka 53 kali. Di dalam khotbahnya dia menyebutkan neraka. Lebih daripada keselamatan, lebih daripada kehidupan. Dan Yesus naik ke salib karena neraka. Dari mana Pak Nayo? Artinya kalau tidak ada neraka, salib itu nggak ada gunanya. Tapi salib itu untuk mencegah semua kita untuk jadi binasa di neraka. Dan dia bergumul di Taman Getsemani untuk naik ke salib itu. Dia bergumul dengan tubuhnya yang murni, yang suci, dan dia bergumul dan sampai tidak bisa dikatakan, hanya bisa dikatakan bahwa dia berdoa dan bergumul sampai keluar keringat darah.
Sampai sekarang tidak ada satu teolog yang sanggup menjelaskan apa artinya berdoa dan sambil mengeluarkan keringat darah ini. Lalu bapaknya menyodorkan cawan. Cawan itu kosong, tidak mungkin. Baca di Alkitab ada berapa macam arti cawan. Cawan disodorkan pertama, Yesus bilang apa? Kalau dapat cawan ini berlalu daripada. Apakah kelemahan Yesus? Apakah ini kelemahan ketidakmampuan Yesus? Bukan. Yesus sedang berkata betapa beratnya untuk menyelamatkan manusia. Dia lihat cawan penderitaan yang harus dia alami penderitaannya untuk menyelamatkan manusia. Begitu beratnya sehingga dia katakan, kalau dapat cawan ini berlalu daripadaku. Artinya dia berbicara kepada Bapa. Bolehkah diganti dengan cara lain, jangan dengan cara ini? Is there any other way to save people? Bapak di surga bilang, no other way. This is the only way. Lalu cawan yang kedua disodorkan lagi. Cawan yang kedua sekarang bukan mengenai penderitaan. The second cup mengenai neraka. Dia melongok ke dalam cup itu seperti jendela melihat ke neraka dan melihat miliar-miliar manusia dibakar berteriak-teriak di neraka. Waktu dia lihat itu dia bilang, Pak, kalau cawan ini tidak dapat berlalu kecuali aku memenuhi kehendakmu saja yang jadi. Artinya aku siap naik ke atas salib untuk menyelamatkan manusia. Karena dia melihat, karena dengan kasihnya dia melihat miliar manusia. Kita semua harus binasa di dalam neraka kalau tidak ada penebusan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kenapa khotbah mengenai neraka ini penting sekali? Saya pernah bawakan ini di Toraja. Pak John pernah dengar. Nah ini Pak John yang jadi ini. Jonathan Edward, 8 Juli 1741. Jonathan Edward ini sudah tua. Dia tidak berkhotbah seperti saya, berapi-api dengan bahasa tubuh, dengan intonasi. Dia hanya orang tua yang baca teksnya dan dia baca udah tua dia tapi topiknya mengenai neraka yang berjudul Sinner in the Hands of the Angry God. Title of Jonathan Edward preaching 1741. Apa yang terjadi waktu dia berkhotbah mengenai neraka? Dia cerita mengenai orang-orang yang telah menolak Yesus. Mereka bagaikan jalan di tebing dan sebentar lagi mereka terpeleset dan tangan Tuhan tidak akan menampung mereka. Mereka terpeleset masuk ke dalam api. No other way, tidak ada yang menolong mereka. Mereka bagaikan laba-laba yang menjijikkan di hadapan Tuhan yang Tuhan ingin buang ke dalam api karena jijiknya dia melihat laba-laba. Demikianlah Tuhan melihat orang-orang yang telah menolak Yesus akan dilepaskan ke atas api. Dia melihat seperti nyamuk yang busuk, bau busuk. Dia lepaskan ke atas api. Itulah orang-orang berdosa yang telah menolak dia. Waktu dia menyampaikan ini, semua 400 jemaat berteriak-teriak histeris. Tuhan, ampuni saya. Dikatakan 400 daripada jemaat itu keluar dari kursi dan berguling-gulingan di lantai berteriak-teriak minta ampun. Karena khotbah bertemakan neraka. Dan khotbah ini terkenal dicatat di Amerika. Sudah 280 tahun selalu dirayakan khotbah yang telah menggemparkan Amerika. Temanya adalah neraka. Bahkan sampai malam hari, jam 7 malam dalam kegelapan di Connecticut sana, dari rumah-rumah masih terdengar suara, Tuhan tolong kami Tuhan. Begitu kuatnya urapan daripada khotbah ini menyentuh hati setiap orang dan mereka bertobat semuanya. Khotbah mengenai neraka akan banyak membangunkan karena ini adalah musuh daripada daging. Daging tidak mau disiksa.
Bukan Tuhan saja yang berusaha supaya manusia tidak masuk ke neraka, tapi orang di neraka pun. Ini orang kaya ini setelah dia di neraka menderita, setelah dia bilang tidak mungkin ada hubungan dengan sorga dan ini. Dia bilang, kalau begitu, tolong pergi ke rumah saya, ada 5 saudara saya dan saya tahu pasti mereka, tolong sampaikan kepada mereka. Abraham bilang apa? Sudah ada kesaksian nabi-nabi semua. Oh tidak! Bayangkan orang yang tadinya tidak terkenal Tuhan, tadinya bukan orang beragama, setelah sampai di neraka dia menjadi misionaris yang sangat agresif, militan. Dia paksa Abraham, tidak, kalau ada orang dari kematian dari neraka yang datang kepada mereka, mereka akan bertobat. Abraham dan tidak bertobat. Bayangkan orang yang ada di neraka pun menjadi misionaris karena menderita amat sangat. Kita ini kalau satu bus minibus naik ke sini, naik dalam satu bus terus tur ke neraka, gak usah lama-lama Bu, 5 menit saja di neraka tur. Begitu yuk balik, semua kita bertebaran keluar dari bus dan pergi kepada tetangga-tetangga, teman, bertobat karena kita sudah menyaksikan neraka yang mengerikan. Karena orang yang di sana pun menjadi militan, menjadi evangelis yang sangat militan, agresif. Karena Tuhan telah memblokade dan merintangi seluruh jalan ke neraka. Sampai saat ini Tuhan melakukan segala yang ada dalam kekuasaannya, dalam pemilikannya untuk merintangi manusia pergi ke neraka. Kalau ada sampai orang yang lolos masuk neraka, itu tinggal kemauannya sendiri karena Tuhan sudah menunjukkan jalan, memblokade jalan. Betapapun jahatnya manusia, Hitler, Mussolini, diktator Stalin, Osama bin Laden, Idi Amin, Pol Pot, betapapun jahatnya mereka menjadi pembunuh itu, Tuhan tetap mencegah mereka untuk masuk ke neraka karena kasih. Tuhan telah mengorbankan semua kepemilikan yang terbesar, paling berharga. Dalam kepemilikan yang paling berharga yaitu anak satu-satu. Untuk mencegah, menahan manusia pergi ke neraka dan supaya mereka berbalik dari jalan maut itu. Tidak ada orang sampai ke neraka tanpa memanjat penghalang-penghalang rintangan yang dengan kasihnya Tuhan taruh di jalan ke neraka. Karena Tuhan menghendaki supaya semua orang selamat. 1 Timotius 2, 3 dan 4. Tuhan telah memenuhi jalan ke neraka dengan berbagai rintangan untuk mencegah laki-laki, perempuan, anak-anak pergi ke neraka dan supaya berbalik dari kebinasaan yang mengerikan itu. Pertanyaan, apa saja rintangan blokade Tuhan? Jalan ke neraka. Number 1 is the Bible. Firman Tuhan yang hidup, tidak pernah salah, berkuasa. Apalagi firman Tuhan yang hidup. Voltaire